dia dapat berjumpa dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman itu berjumpa dengan Rabbnya. Bahkan dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah keutamaan yang luar biasa yang dimiliki, yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan seluruh kenikmatan surga pada saat itu akan dikalahkan dengan kita berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang berjumpa dengan Rabb kita? Wong kita saja ini anak-anak sekalian. Misalkan kalian berjumpa dengan orang tua lama merantau, lama berpisah. Senang enggak kira-kira? Senang. Ya, berjumpa dengan orang tua. Berjumpa dengan orang yang dia cintai, dia sayangi, maka dia akan merasa itu keutamaan selanjutnya adalah akan apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi. Memang disebutkan di antara sunnahnya berpuasa itu setelah kita makan sahur nih ya, adik-adik sekalian, jangan lupa gosok gigi atau biasanya bersiwak ya. Jadi tetap sunnahnya bersiwak. Setelah itu nanti adapun bau mulut kita, orang yang berpuasa selama 13 jam itu sebelum berbuka, maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aromanya itu lebih harum daripada aroma apa? Aroma parfum, aroma kasturi. Jadi tapi di sini juga nanti jangan misalkan ngetes ke teman kawan-kawannya. Ini kira-kira harum nggak ini? Coba misalkan. Jangan dites ini di kawan sebelahnya. Ini kira-kira harum nggak mulut saya? Harum atau tidak? Selama 13 jam. Itu balasannya di hari kiamat kelak itu sesuai hadis Nabi ini, bahwa bau mulut kita di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aroma kasturi. Subhanallah. Masya Allah kan? Luar biasa bagi orang yang berpuasa. Terus kita sampaikan lagi. Kemudian selanjutnya ada 2 poin lagi ya, baru nanti mungkin ya. 2 poin lagi. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan itu dibelenggu. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, sahrun mubarak, aftaradallahu alaikum siyabahu. Fihi abwabu tuftahu fihi abwabul jannah. Wa yughliqu fihi abwabul jahim, wa tughalla fihi sayatin, fihi lailatun khairum min alfi sahrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'a Ramadan." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, sahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Aftaradallahu alaikum siyabahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Wa yu'laku wa tughallu fihi abwabul jahim. Kemudian pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallaku fihi abwabul jahim. Kemudian wa tughallu fihi sayatin. Ya, wa tughalla fihi sayatin. Setan-setan itu dialah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan-setan itu yang pembesar-pembesarnya itu diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua setan. Makanya jangan heran kalian bisa melihat ada sebagian kaum muslimin, saya ya jalan-jalan kan sama anak-anak saya sore hari menjelang berbuka, bahkan dari ada pagi, siang, kadang sore itu masih ada sebagian dari kaum muslimin itu yang tidak berpuasa. Mereka makan sembarangan, ada yang rokok di pinggir jalan, yang makan di warung-warung, bahkan itu orang Islam yang punya warung juga orang ini, namanya hadihi musibatun kabirah, musibah yang sangat besar. Jadi bukan non muslim ini, ya, bukan orang di luar Islam. Orang Islam itu sendiri. Coba nanti kalau kita nasihatkan, ini bulan Ramadan loh, kita hormati bulan Ramadan. Kamu kan agamanya Islam, tapi nanti yang aneh sekarang ini ada ungkapan begini, orang yang berpuasa harus toleransi sama orang yang tidak berpuasa. Coba sambil. Ini adik-adik sekalian, kira-kira benar nggak perkataan ini? Orang yang berpuasa harus toleransi sama orang yang tidak berpuasa. Kira-kira benar nggak itu?
Harusnya dibalik. Orang yang tidak berpuasa misalkan ujur kan, yang ujur saja yang sakit atau musafir, dia punya adab, ya tidak menampakkan diri, dia harus menghormati orang berpuasa. Lalu bagaimana? Wong dia sehat, badannya sehat, dia agamanya Islam, dia sudah akil balik, dia sudah usia akil balik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Lalu dikatakan orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini namanya toleransi kebablasan, toleransi yang salah dan yang keliru. Nanti ini adik-adik sekalian jangan sampai ya. Di bulan suci Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini ya, fihi lailatun khairum min alfi syahri. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira ini biasanya yang dikatakan ada satu malam itu disebut malam apa? Siapa yang tahu? Coba malam apa itu? Lailatul Qadar. Dalilnya surat Al-Qadar. Ayat berapa? Ayat berapa coba? Ya. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa membacakan surat Al-Qadar? Coba. Bisa nggak? Rata-rata sudah hafal ini belum? Ya, adik-adik sekalian. Surat Al-Qadar. Ayo. Siapa ini yang anak coba putri? Itu yang baju hijau itu. Coba bisa nggak? Perempuan ya. Coba dibaca yang sudah Gus, surat Al-Qadar. Yo. Dibaca dari awal sampai akhir coba. Ya, biar kita lebih aktif ya. Iya, coba. Adik-adik sekalian yang perempuan, ayo, monggo. Boleh, yang perempuan kalau mau baca Al-Qadar. Ya, monggo Kesya. Ya. Saya perkenalkan dulu dirinya siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kenalkan nama diri Fania dan membacakan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Ini suaranya sudah bagus ini. Betul ini Ustaz. Ini sudah belajar tajwid ini. Jadi, taib, alhamdulillah tadi sudah dibacakannya. Nah, ternyata di sini disebutkan urutan yang keempat ini. Jadi keutamaan bulan suci Ramadan itu bahwa ada satu malam tadi Lailatul Qadar. Pada malam Ramadan ini biasanya dia 10 hari terakhir. Mulainya biasanya malam genap apa malam ganjil turunnya malam Lailatul Qadar? Malam genap atau malam ganjilnya? Ayo, siapa yang tahu? Turunnya terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam genap apa malam ganjil? Malam ganjil. Malam apa? Malam ganjil ya? Hitungannya dari apa? Malam ke 21. Terus 23, terus 27, terakhir 29. Nah, ini adik-adik sekalian, bahwa biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadinya berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di malam-malam ganjil. Baik, jadi tadi keutamaan yang keempat tadi disebutkan bahwa keutamaan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Jadi yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi ayat yang dibacakan sudah. Jadi coba saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca lengkap dengan artinya, terjemahannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000
seribu bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi diturunkan pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kemudian malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu penuh ketenangan, kebahagiaan di dalamnya sampai terbitnya fajar. Di sini juga berdasarkan hadis ini menjelaskan kepada kita adik-adik sekalian bahwa pahala yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, entah dia melakukan ibadah salat, entah dia melakukan ibadah membaca Al-Quran, kemudian infak atau sedekahnya, salat wajib atau salat sunnahnya, pokoknya ibadah yang dilakukan pada malam hari itu dia akan mendapatkan pahalanya seperti 1000 bulan. Luar biasa, masya Allah, subhanallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh di malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan tersebut. Jadi adik-adik sekalian, jadi demikian jadi pembahasan tentang masalah keutamaan. Jadi masih ada satu bab tentang amalan, ya, amalan. Jadi kita berhenti dulu sejenak. Tadi disebutkan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu ada 4 poin yang disebutkan tadi. Pertama, perhatikan baik-baik fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulannya di bab tentang fadilah keutamaan Ramadan itu yang pertama, keutamaan pahala yang berlipat ganda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ya sebagaimana tadi disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya pintu-pintu langit dibuka, terus pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan kenikmatan ya luar biasa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam bulan Ramadan itu nanti akan terjadi satu malam, tepatnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di malam-malam ganjil yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malamnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada 4 poin itu keutamaan bulan suci Ramadan. Kira-kira ini adik-adik sekalian, siapa yang masih ingat tadi dari 4 poin itu? Keutamaan bulan suci Ramadan. Ada 4 yang disebutkan tadi. Masih ingat nggak? Ingat apa salah satunya? Salah satunya apa? Yang terakhir tadi? Yang diterangkan tadi apa? Coba kira-kira? Gak apa-apa, dijawab aja. Tadi ayatnya sudah dibacakan, hadisnya sudah dibacakan. Itu banyak. Apa? Apa tadi? Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ulang lagi apa tadi? Ya, jadi betul di antara keutamanya tadi bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu tadi poin yang keempat sudah benar jawabannya. Masih 3. Coba Ayo, coba masih ingat? Ayo coba diingat lagi kembali tadi. Yang Putri mungkin? Ayo. Apa? Coba. Ayo jawab. Bisa menjawab? Monggo. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ya betul. Insyaallah ya. Tadi sudah dijawab, alhamdulillah, bahwa di antara disebutkan dalam hadis itu tadi bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Itu poin yang ketiga ya.
bahwa itu poin yang ketiga tadi, keutamaan yang ketiga, pintu-pintu surga dibuka, terus pintu neraka ditutup, pintu-pintu langit dibuka, setan dibelenggu. Nah itu keutamaannya. Terus satu lagi, udah 3 itu sudah benar. Satu lagi, tadi mulai dari bawah itu nomor 4, 3, terus nomor 2, nomor 1-nya apa? Coba kira-kira. Sudah 2 tadi apa 3 jawabannya? Siapa itu? Banyu ya, Banyu Sudah itu. baru 2 ya? Baru 2. Ya, baru Satu 2. lagi. Coba, masih ada 2 lagi. Nomor 1 sama nomor 2. Masya Allah. Ya, Masya Allah, sudah terjawab semua Ustaz ya. Masya Allah ya. Ini pintar-pintar ini. Itu poin yang kedua. Dilipat gandakan pahala. Jadi sholat wajib yang kita 5 waktu yang kita kerjakan itu pahalanya dilipat gandakan. Amalan sunnahnya seluruh sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya, ya, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya, infak dan sedekahnya itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tinggal satu lagi. Cici, ya. Ayo, satu lagi. Apa? Nomor 1 tadi apa kira-kira? Apa? Ayo, Ya, siapa lagi? bisa juga. Bisa. Nuzul Quran, diturunkan Al-Quran. Itu juga bisa. Itu masuknya pada poin nomor 1. Berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Bedakan 183 perintah untuk berpuasa. 185-nya adalah apa? Sahrul Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, ini pintar-pintar ini. Jadi alhamdulillah sudah dijawab 4 poin keutamaan bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan poin yang kedua ya. Kita lanjutkan ini sedikit, baru kita nanti tanya jawab. Jam 5.40. Ya benar Ustaz. Masih berapa menit lagi nih? Ya kira-kira 10 menit ya. 10 menit. Ya. Mungkin dijelaskan tadi kan sudah fadilah atau keutamaan. Mungkin ini berat apa amalannya mungkin apa? Ya, sekarang amalannya. Ya. Ya, Toib. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang kita laksanakan? Ini perhatikan, isma'u bijayidan, dengarkan baik-baik adik-adik sekalian. Ini perhatikan supaya kita ini mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Tadi kan materi pertama sudah dijelaskan keutamaan bulan suci Ramadan. Sekarang amalan apa saja yang kita kerjakan supaya kita ini menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Tujuannya perintah puasa kan ujung ayatnya apa? La'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Ini adik-adik sekalian mau menjadi hamba yang bertakwa semuanya? Mau menjadi hamba yang beriman, mau menjadi hamba Allah yang masuk surga sama-sama kita? Tentu semua orang yang beriman akan menjawab mau. Jadi pertama, amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Puasa adalah rukun Islam. Rukun Islam keberapa? Coba. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Saum atau disebut dengan siam. Urutan yang keberapa kira-kira? Rukun Islam yang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ini amalan soleh yang kita lakukan selama 30 hari di bulan Ramadan ini adalah berpuasa Ramadan. Jadi di antara hikmahnya, jadi definisinya, di samping kita menahan lapar dan haus ya, menahan lapar dan haus, terus menahan nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa kita. Dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari lebih kurang 13 jam waktu Indonesia, kita ini puasa juga itu melatih disiplin kita. Jadi melatih disiplin waktu, kapan kita sahur, kapan kita berbuka, kapan kita sholat, kapan kita tadarus Al-Quran, kapan kita zikir ba'da sholat, kapan kita zikir pagi petang. Itu semuanya disiplin waktu.
merubah, melatih akhlak kita menjadi tidak baik, ya. Akhlak yang tidak baik menjadi baik. Tadi sudah disebutkan di awal, sudah dibacakan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ini panggilan khusus amanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang ahli tafsir, itu mengatakan bahwa setiap kita mendengarkan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Karena setelahnya itu ada perintah. Apa perintahnya? Setelah kata amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintahnya itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang beriman perhatikan. Jadi itu. Yang kedua, amalan soleh yang kita lakukan adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Siapa yang bisa jawab? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Jadi dilakukan sebelum Isya atau setelah Isya? Sebelum atau setelah? Setelah sholat Isya. Perhatikan, Nabi SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang yang man qama Ramadan, yang salat tarawih, ya, salat tarawih atau qiyamul lail, ya, disebutkan man qama Ramadan, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Coba, jadi perhatikan baik-baik. Berdasarkan hadis ini maksudnya yang disebut dengan qiyam Ramadan secara khusus disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi ini termasuk ulama pembesar mazhab Syafi'i yang biasanya mayoritas umat Islam di Indonesia itu mengutip pendapat-pendapat beliau ini. Jadi beliau menjelaskan, Imam An-Nawawi itu rahimahullahu taala, bahwa beliau menjelaskan yang disebut qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Jadi salat tarawih itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan magfirah, ampunan dari Allah, dan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi dengan syarat kita mengerjakan qiyam Ramadan ini adalah dengan lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu ikhlas, karena Allah, bukan karena riya ingin dipuji oleh manusia. Terus salat yang kita lakukan harus ittiba'ur rasul, harus sesuai dengan uswah, contoh dari Nabi, bagaimana tata cara salat kita, bagaimana gerakan salat kita, bacaan salat kita, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik qaulun maupun fi'lun, baik perkataan maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu biasanya ada buku-buku yang dikatakan sifat salat Nabi, bagaimana tata cara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagaimana tadi fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang paling besar pahalanya di antara amalan-amalan yang lain adalah membaca Al-Qur'an. Jadi sahrul Qur'an. Jadi momentum bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa tadi dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan umatku, ya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ibadah yang paling terbaik yang dilakukan setelah yang wajib di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Jadi adik-adikku sekalian, coba perhatikan lagi sejenak. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa orang yang beriman, ini orang yang beriman ini, digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud, orang yang beriman itu yang membaca Al-Quran. Jadi setiap harinya selalu membaca Al-Quran, terkhususnya di bulan Ramadan ini, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti memakan buah utrujah. Buah utrujah itu
wangi, harum, ya. Kemudian rasanya manis ketika dimakan. Jadi sekali lagi, orang beriman yang membaca Al-Quran, khususnya apalagi di bulan Ramadan ini, seperti memakan buah utrujah. Jadi harum, wangi, kemudian ketika memakannya ada rasanya manis. Kemudian orang yang beriman tidak suka membaca Al-Quran. Ini orang yang beriman yang tidak suka membaca Al-Quran, yang kurang semangat membaca Al-Qurannya, digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti memakan buah kurma, ya, tamrun, ya, buah kurma. Buah kurma itu tidak ada rasanya, maksudnya wanginya, tetapi ketika dimakan rasanya manis. Sudah pernah makan kurma ini? Berbuka dengan kurma, rasanya manis, tetapi dia nggak nggak harum dia. Kalau buah utruja tadi baunya harum, wangi, kemudian rasanya manis. Kemudian golongan yang ketiga, orang fasik. Jadi orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran ini. Orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran, seperti dia memakan buah raihana. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Jadi raihana ini aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Jadi ini orang yang fasik membaca Quran. Kemudian yang terakhir, golongan keempat, orang fasik yang tidak suka baca Quran. Jadi orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti dia memakan buah handola. Ya, aromanya tidak ada aromanya, tidak wangi, ya. Aromanya aja tidak ada, apalagi wanginya. Kemudian rasanya pahit. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, kita di masjid yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bersama Al-Quran, membaca Al-Quran seperti dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, seperti kita memakan buah utrujah, wangi, harum, kemudian rasanya ketika dimakan manis. Kemudian kita sampaikan lagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan baik-baik, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf, nih coba perhatikan baik-baik, ditekankan oleh Nabi, barang siapa yang membaca dari Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Khusus bulan Ramadan seperti hadis tadi, sampai 700 kali sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat per huruf. Coba bayangkan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu berapa huruf? Berapa huruf? Awal Al-Baqarah. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. 1. Alif. 2. Huruf? Lam. 3. 4. Lam. Terus mim. Huruf? Mim. Jadi makanya Nabi tadi la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi 3 alif, lam, dan mim. Jadi ketika kita membaca mulai dari ta'awud bismillah, awal Al-Baqarah itu ya. Jadi adik sekalian, alif lam mim. Apa ganjarannya tadi? Coba tahu. Apa ganjarannya tadi? 1. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Coba bayangkan. Satu huruf yang kita baca itu sama dengan kita dikasih pahala 1 dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Maka kita di bulan Ramadan ini komitmen nih adik-adik sekalian. Ini siapa yang sudah berapa lembar ini atau berapa juz ini yang ada yang menghatam Quran? Ada yang sudah hatam gak nih? Ini murid saya sedikit cerita ya. Jadi boleh, ini motivasi bagi adik sekalian. Murid saya seperti kalian ini, ada yang dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6, ada yang kelas 7, 8, ada yang SMA 1 ya. Murid saya perempuan ada 8 orang, satunya SD. Kemarin itu kami disanakan sesuai nama pantinya kan, Panti Asuhan Darul Tahfidz, Pak. Jadi kami ada program tahfidzul Quran. Saya memakai metode mutkin.
Metode hafalan mungkin cetakan Quran 3 juz. Juz 30, juz 9 dan juz 1. Alhamdulillah di antara murid saya itu ada dari asli Martapura, Bukit Napu.